Untuk Anda sukses, Anda bisa melakukan apapun sendiri. Contohnya, Anda bisa jualan kacang, Anda menjadi sukses. Anda berbisnis properti sendiri, Anda bisa sukses. Tapi menjadi milioner dan menjadi bilioner, percaya saya, Anda perlu tim. Nah, tim seperti apa yang Anda butuhin? Percaya saya, tim yang Anda butuhkan adalah tim yang oposit dengan Anda. Itu berita buruknya. Maksudnya oposit gini, gimana? Karakternya berlawanan. Kalau Anda orangnya suka nabung, pelit, gitu ya, ambil kata ekstrim aja, suka nabung, pelit, sangat calculated gitu ya. Apa yang terjadi kalau karakter teman Anda atau partner Anda seperti itu juga, hitung-hitungan juga dan lain sebagainya, nggak pernah jalan itu usaha Anda. Dan Anda cari orang seperti apa? Anda cari orang yang berlawanan dengan Anda, yang suka pamer, yang suka show off, yang suka belanja, yang nggak bisa nabung. Karena orang kayak gini selalu up to date dengan informasi, selalu up to date dengan fashion, dan selalu bisa melihat sisi positif. Sementara kita orang-orang yang pelit seperti saya ini adalah selalu melihat dari sisi negatif gitu ya. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau coronavirus 70.000 gimana? Ngerti nggak? Itu sifat alami saya. Ada sifat seperti sekarang yang pemimpin sekarang, enggak kok, corona itu nggak mematikan, cuma 2% gitu ya. Jadi kalau kena 100 orang cuma 2 orang gitu kan gitu. Walaupun kalau orang seperti saya bilang, gimana kalau nanti 100.000, 2% itu kan 2.000 kan banyak. Rumah sakit aja nggak cukup dan lain sebagainya. Oh, nggak bakal ke sana, itu yang positif gitu. Kebetulan yang positif ini adalah pejabat negara gitu ya. Bisa dibayangin kalau yang negatif seperti saya, bawaannya kan pengen perang sama Cina, pengen perang sama Amerika, bener nggak? Pengen mendirikan kedaulatan sendiri gitu. Mana mau saya bergabung sama Cina atau Amerika gitu ya. Ini contoh aja, karena sifatnya adalah safety, sifatnya adalah pelit tadi gitu ya. Ngapain harta gue dikasih ke Amerika gitu ya? Ngapain bangun jalan tol pakai duitnya Cina? Itu contoh-contoh saja gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan apa-apa. Pada saat orang seperti saya, si Sontoloyo ini jadi, negara ini pasti gemeteran karena bawaannya pengen perang aja sama negara-negara penjajah itu gitu ya. Orang kayak saya ini kayak Soekarno lah kira-kira, bawaannya pengen meledak-meledak gitu ya. Jawa Timurannya keluar, anco-ancoin orang gitu ya, anco-ancoin negara lain gitu. Pasti gayanya orator yang nembak-nembak Trump lah, kalau nanti penggantinya siapa juga serang juga gitu. Oke, itu hanya sebagai contoh. Nah, jadi kita kembali ke Sio Kaya. Untuk sukses Anda bisa melakukan apapun, tapi untuk jadi milioner atau bilioner Anda perlu partner. Dan partner ini karakternya harus berlawanan dengan Anda. Karena siapa yang garuk punggung Anda adalah orang partner Anda. Jadi teamwork, jadi talent, bakat Anda, win the game. But championship need a teamwork. Jadi teamwork win championship. Sekali lagi, yang kita mau ceritakan hari ini adalah kedua-duanya. Bagaimana menemukan talent kita dan bagaimana kita mencari partner gitu ya. Nah, Sio Kaya ini akhirnya adalah dapat 2 hal yang saya pelajari. Satu dari CEO-nya Primbon Jawa tadi. Yang pertama adalah dari Carl Gustav Jung. Saya ini mengidolakan dia sekali. Jadi saya pelajari tentang sifat. Jadi manusia itu ada 2. Manusia itu ada 2. Ada orang manusia yang sangat kreatif atau orang langit, ada orang yang di bawah yaitu orang bumi, orang sensori. Orang sensori. Jadi dari kalau Anda berbisnis internet, berbisnis digital marketing, Anda cuma bisa menjual ke 75% manusia. Anda tidak bisa menjual ke 20% manusia yang orang sensori. Orang sensori ini dia harus menyentuh dulu. Misalnya dia mau beli kain, spray gitu, dia harus sentuh spraynya. Dia nggak mungkin lewat nggak mungkin lewat internet karena dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa nyium baunya. Itu orang sensori. Tapi sisanya mereka bisa membeli lewat internet base. Jadi jangan pikir Anda berbisnis digital bahkan bisa mendapatkan 100% market. Nggak bisa yang sensori. Jadi orang bumi kita sebut orang sensori dan orang langit. Kemudian tadi ada orang yang people person. People person adalah orang yang suka orang. Kemudian ada system person, orang yang tidak comfort dengan orang lain, dia selected, kemudian dia mempunyai lebih nyaman sama system. System person, orang introvert adalah system person, orang extrovert adalah people person. Dan tidak ada orang yang 100% extrovert, tidak ada orang yang 100% introvert. Ini saya harus cepat sekali. Jadi ada yang 70% extrovert, 30% introvert dan lain sebagainya. Nah, balik ke topiknya.
Ternyata kalau 4 itu digabung, orang kreatif, orang sensori, orang ekstrovert, orang introvert, ada 4 karakter utama di sini, 4 karakter utama yang kita bilang, oh orang satu gitu ya. Nah, dan tentunya ada yang cross, ada yang orang langit ketemu orang people person, ada people person ketemu orang bumi gitu ya. Ada, jadi 4 sio kayak Anda. Ini yang saya mau diskusikan. Jadi pertanyaannya adalah, Anda tahu nggak Anda masuk yang mana, gitu ya? Itu apa namanya, kalimat yang saya mau tanya Anda. Mana karakter Anda? Itu satu. Tapi nanti jangan bingung, karena kita ada di siokaya.com, Anda masuk sana Anda udah tahu nanti karakternya. Nah, kemudian ada elemen. Nah, ini menarik nih elemen ini. Jadi elemennya begini. Di sionya Lao punya, si I Ching punya, China punya, yang sudah ribuan tahun itu punya 5 Earth, Wind, and Fire, punya elemen 5. Ternyata Jawa, kita memakai Astabrata itu ada 8. Ini yang saya pikir, saya terkaget-kaget, ternyata kita punya kekayaan tanah air ini lebih gila daripada negara lain. Jadi saya gabungkan Carl Gustav Jung tadi dengan Astabrata. Ini yang ketemu hal yang menarik. Jadi ketemu menarik nih begini. Kita tahu ada karakternya di Astabrata tuh ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8. Sekali lagi, ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8 karakter elemennya tadi. Ini yang membuat saya terkaget-kaget. Begitu 8 karakter, 8 Carl Gustav Jung digabung sama Astabrata, karakternya menarik gitu ya. Sehingga begitu Anda nanti memasukkan data Anda jangan kaget nanti ya, sabar. Anda tahu bahwa oh ternyata saya ini risk taker gitu ya. Saya ini safety player. Bayangin, sampai itunya ketangkep tuh. Kemudian ada 3 hal lagi yang menarik. Drivennya Anda. Jadi gini, manusia itu ada driven, ada drive yang membuat seseorang itu maju. Ada drivennya by love, seperti misalnya siapa yang love ya, yang paling terkenal, Mother Teresa. Itu drivennya love gitu. Dia dicederai, dia dilukai, dia tetap memberikan cinta. Kemudian Nelson Mandela, itu drivennya love. Anda tahan dia 28 tahun dalam lockdown dengan penjara yang sangat kejam. Keluar dia tidak membenci satu orang pun yang membuat dia tersakiti. Driven dia love gitu ya. Jadi kalau orang sudah bisa menaklukkan dirinya, drivennya adalah cinta, dan ini adalah derajat tertinggi. Ada 2 lagi derajat driven seseorang. Yang satu adalah drivennya by fears, atau rasa takut. Biasanya nih seperti saya yang orang Jawa, karena ajaran saya orang Jawa kebanyakan adalah ojo ngono, ojo, orang ke-10 baru ini boleh gitu ya. Jadi jangan. Nah, sehingga kalau mau bergerak itu saya bilang, ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Kebanyakan jangannya gitu ya. Jangan sayur ya, bukan. Maksudnya jangan beneran ya. Jadi saya mau mengingatkan bahwa ajaran dari Jawa membuat banyak sekali orang takut membuat keputusan karena banyak jangannya. Ojo gitu. Coba aja. Ya saya mungkin yang dididik seperti itu. Nah, driven kedua adalah anger. Karena keadaan gitu ya, di bawah tekanan, pressure, dia marah, anger gitu. Nah, yang membuat dunia ini muter adalah orang yang punya driven anger dan fears gitu ya. Jadi Soekarno di penjara, drivennya marah gitu ya, anger gitu ya. Saya drivennya anger. Saya kasih tahu, saya drivennya anger. Apalagi tahun 2017, Anda tahu ya, tahun 2017 ada yang namanya Rinso itu kan.
Anda tahu semua saya anti BUMN kan? Ya, anti BUMN. Jadi BUMN itu adalah state capitalism. Saya itu pokoknya berbau kapitalisme anti aja. Terus udah tuh bayangin, negara itu kan regulator, BUMN itu operator. Begitu BUMN di bawah kementerian, dia regulator, dia operator, Anda bayangin. Terus kemudian sama Rinso yang menteri sebelum ini itu dikonsolidasi lagi, kerjasama antar BUMN, itu namanya kartel. Saya ulangi lagi ya, sudah dia operator, dia regulator, terus kerjasama antar BUMN, itu namanya kartel. Gara-gara sontoloyo borokokok seperti itu, swasta nggak bisa bergerak, karena semua perusahaan dikasih sama BUMN aja, gitu ya. Dan tidak ada yang teriak lagi bahwa itu kartel. Negara dikelola kartel tuh udah saya bawaannya, gue pengen mau ngomongnya apa gitu ya. BUMN itu banyak, Temasek ya BUMN, Kasanah di Malaysia ya BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang bukain pintu selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. Ini di bawah kementerian, bayangin. Regulator sama operator jadi satu. Jadi saya pikir nggak pas nih. Terus kerjasama antar BUMN. Jadi saya waktu itu tahun 2017 keterlaluan nih, dan tidak ada yang ngomong lagi. Mungkin karena muscle knowledge terhadap bernegaranya memang beda. Nggak ada yang ngomong, saya teriak-teriak sendiri. Jadi saya ini adalah singa tua yang luka turun gunung ya, karena saya pemarah ya, bawaannya meledak-meledak. Tapi saya mau marahnya elegan, pakai video gitu kan, pakai tulisan. Dan saya akan terus sampai 1000 video ke depan. Sekarang masih 250. Tenang sahabat semua, masih ada 750 lagi di kepala saya bisa pindahin. Ini bukan, saya tidak bercita-cita menjadi politikus, saya tidak bercita-cita ingin mendapat jabatan politik atau jabatan publik. Saya ini seorang introvert, saya nggak mungkin bisa melayani apalagi menyoto Pak Jokowi gitu ya. Orang ini luar biasa gitu ya. Karakter saya kalau mau Pak Jokowi ya 180 derajat beda. Dia ini humble, saya nggak. Saya rada-rada, ya saya sontoloyo gitu ya. Saya ngomong apa adanya, beliau sangat runut gitu ya. Jadi bayangin, yang menang adalah orang yang populer seperti dia. Jadi contohnya ya, Pak Jokowi kalau ketemu 10 orang gitu ya, nggak pakai sepatu. Pak Jokowi adalah orang yang sangat rendah hati. Dia bisa copot sepatunya supaya dia bisa sama dengan 10 rakyat tersebut. Itu saya angkat topi, karena saya nggak mungkin. Kalau saya ketemu 10 orang tidak pakai sepatu, saya nggak bakal copot sepatu saya. Saya lebih mending 10-10-nya gue beliin sepatu. Lah itu kan beda. Gimana gue bisa jadi presiden? Gak cocok. Gue beliin tuh semua gitu kan. Negara habis duitnya. Gak punya rumah, tak beliin rumah gitu. Bukannya saya juga nggak nih, gue nggak punya rumah, gue tinggal di istana negara gitu ya. Gue tinggalin rumah gue. Nggak gitu ya. Sebentar. Kita akan balik lagi. Gue bawa ini. Kenapa ngomong politik lagi sih? Ini kita mau bisnis ini. Mau sugih dengan cara yang benar. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau kita tahu karakter kita bahwa kita adalah people person, kita extrovert. Terus kita bilang, wah saya mau digital marketing. Sorry to say, maaf, ngapunten, Anda nggak akan sukses. Karena digital marketing cocok hanya bagi mereka yang introvert, gitu aja. Digital marketing bukan untuk extrovert. Bukan Anda tidak sukses, tingkat kesuksesan Anda rendah, gitu aja.